the Pancasila, the five guiding principles of our national life. Halo teman-teman, saya Nur Hidayah, biasa dipanggil Yaya. Tahu tidak, ternyata Pancasila yang selalu kita dengar saat upacara bendera itu dulunya tidak langsung jadi seperti itu. Ada proses yang sangat panjang dalam terbentuknya Pancasila yang kita kenal sekarang. Tahu tidak apa saja? Nah, sini aku jelaskan. Tapi sebelum itu, siapkan cemilan dan minumannya ya, karena kita akan segera menyelam jauh ke dalam sejarah terbentuknya Indonesia yang penuh dengan berbagai peristiwa menarik. Selamat menyaksikan. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Dulu, Indonesia seperti gerombolan domba tanpa pengembala. Tidak ada pemimpin yang benar-benar mempersatukan. Semuanya pecah, jalannya sendiri-sendiri, dan ya berantakan. Lalu muncullah tokoh-tokoh yang kita kenal sekarang, Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, dan kawan-kawan. Merekalah yang mulai mikir keras, kita butuh dasar negara nih. Masa negara segede ini dijalankan pakai feeling? Tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, sidang BPUPKI dibuka. Tempat di mana orang-orang pintarnya bangsa ini duduk bareng dan bahas masa depan negara. Sidangnya 4 hari dan kayak presentasi kelas. Yamin maju, Soepomo maju. Tapi pada 1 Juni 1945, gagasan yang akhirnya diterima adalah punya Soekarno. Ya, yang lain nice try lah. Di momen ini, vibe-nya tuh kayak Soekarno bilang, guys, aku punya konsep 5 prinsip. Kita kasih nama Pancasila. Kalian tinggal komentar, revisi, dan pakai. 22 Juni 1945. Dokumen ini masuk fase revisi besar-besaran, dirapikan oleh Panitia 9, lalu lahirlah Piagam Jakarta. Analogi simpelnya, kalau ini tugas proyek, Piagam Jakarta itu kayak draft final, tapi belum fix. Sudah rapi, tinggal sentuhan akhir, belum yang versi submit ke dosen. Nah, barulah pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, dokumen itu direvisi sekali lagi supaya cocok digunakan seluruh rakyat Indonesia. Perubahan kecil, tapi penting banget. Dan dari situ lahirlah Pancasila versi final yang kita hafal sampai sekarang. Versi ini adalah file final yang kalau tugas sudah diubah ke PDF dan diupload ke Google Drive, tidak ada revisi lagi setelah itu. Setelah 1945, Pancasila nggak cuma duduk manis. Dia diuji lewat berbagai era. Yang pertama, pada awal kemerdekaan. Yang kedua, pemberontakan. Yang ketiga, Orde Lama. Yang keempat, Orde Baru. Dan yang kelima, sampai reformasi.
Kadang nilai-nilainya dipakai beneran, kadang dilupakan, kadang cuma jadi pajangan lompa 17-an di kelas. Tapi yang jelas, Pancasila tetap bertahan. Masuk ke era kita sekarang, era internet cepat, netizen liar, dan budaya scroll TikTok tanpa henti. Pancasila jadi punya tantangan baru. Bukan lagi soal perang fisik, tapi bagaimana kita berperilaku di ruang publik. Gimana beda pendapat tanpa barbar, gimana tetap adil, gimana hidup rukun bahkan di zaman yang isinya macam-macam. Intinya, dari masa ke masa, Pancasila itu berkembang bukan cuma sebagai teks, tapi sebagai nilai hidup yang nyambung sama zaman. Sekarang, Pancasila bukan cuma sekedar pajangan kelas, bukan pula sekedar dasar negara, lebih-lebih bukan sebagai ideologi politik, tapi sekarang Pancasila memposisikan diri sebagai pedoman hidup bernegara. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan pedoman sesuai dengan nilai Pancasila? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.